Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Yang terhormat Bapak Agus Joharudin SSY Minbus selaku dosen mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Denis Hadian Saputra yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok ini. Baik, langsung saja kita mulai sesi yang penyampaian materi tentang profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Saudari Ajeng Sela Anggari Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Itu adalah Energi Tbk, perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia, terintegrasi secara vertikal dengan anak perusahaan yang berfokus pada pertambangan, perdagangan, batubara, logistik, kontraktor, pertambangan, dan pengelolaan pembangkitan listrik. Dengan operasi utama di Kalimantan Selatan, Adora bertujuan menjadi grup pertambangan dan energi besar, menjaga keunggulan kompetitif melalui independensi dan integrasi keuntungan anak perusahaan. PT Barito Pacific Tbk didirikan pada 4 April 1979 dan awalnya bergerak di bidang kehutanan dan perkayuan. Sebagai pionir dalam pengelolaan hutan tanam industri atau HTI, berkelanjutan perusahaan telah tumbuh menjadi pemimpin kehutanan ramah lingkungan di Asia. Dengan sejumlah pengakuan di industri kehutanan dan perkayuan di Indonesia, Barito Pacific terus berkembang sejak didirikan. Bank Sentral Asia yaitu atau BCA, berasal dari NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Didirikan pada 2 September 1975, BCA awalnya bank devisa, berkembang pesat dengan ekspansi cabang dan pengembangan produk seperti tahapan. Pada 1998, BCA mengalami bank takeover atau BTO dan terlibat dalam restrukturisasi oleh BPPN saat krisis. Memproaktif mengelola risiko, BCA terus fokus pada inovasi teknologi termasuk layanan perbankan elektronik seperti debit BCA, klinik BCA, m-banking BCA, dan lainnya. Next, selanjutnya yaitu prospek usaha. Selanjutnya yaitu profesi usaha. PT Adora Energi Indonesia merampingkan bisnis menjadi 3 pilar. Adaro Energi, Adaro Mineral, dan Adaro Green. Pilar Adaro Energi fokus pada rantai pasokan energi integrasi dari Vito Power. Adaro Mineral yang merupakan anak perusahaan terdapat atau BI ADMR mencakup operasi batubara, metalurgi, dan mineral untuk mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik dan ekonomi hijau. Pilar Adora Green berfokus pada energi terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi di Indonesia. Peningkatan harga batubara akibat gejolak ekonomi, minimnya investasi pasokan, dan ketegangan geopolitik berkontribusi pada profitabilitas solid di FY22. Profitabilitas yang kuat mendukung percepatan proyek transformasi bisnis di bawah Adora Mineral dan Adora Green dengan dukungan negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pertumbuhan permintaan listrik dan baja di wilayah tersebut didorong oleh urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama. Pasar domestik Indonesia dengan rencana tambahan kapasitas terpasang 14 GW menurut RUPTL PLN 2021 sampai 2030 juga menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan batubara.
Ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan pada 2022 dengan pertumbuhan 5,31% meskipun dihadapi berbagai tantangan global seperti potensi resesi dan ketegangan geopolitik Rusia Ukraina. Pemulihan ekonomi didorong oleh lonjakan harga komoditas dan pelanggaran pembatasan mobilitas, memicu peningkatan permintaan konsumen. Sebagai eksportir komoditas, Indonesia meraih surplus perdagangan rekor 54,5 miliar US dollar pada 2022, mencerminkan aliran pendapatan yang signifikasi. Kenaikan harga minyak mentah mempengaruhi harga BBM dan menyebabkan inflasi naik menjadi 5,51% meskipun konsumsi rumah tangga relatif stabil. Pencabutan pembatasan mobilitas dan dampak positif dari harga komoditas yang tinggi mendukung pertumbuhan ekonomi yang positif. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajeng Sela yang telah memaparkan materi. Untuk lanjutan dari materi yang telah dipaparkan oleh Ajeng Sela akan dipaparkan oleh Ahmad Jihadul Akbar. Kepadanya saya berterima. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Ajeng Sela. Saya akan membacakan dampak makroekonomi. Saya lihat pada tahun 2022, ekonomi Indonesia mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 5,31%. Meskipun terdampak ketegangan geopolitikal global, khususnya di invasi Rusia ke Ukraina. Kebijakan moneter ketat termasuk kenaikan suku bunga oleh The Fed mempengaruhi likuiditas global dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global. Meskipun demikian, Indonesia mengalami dampak positif dari kenaikan harga ekspor komoditas. Ekspor batu bara, CPO dan nikel tumbuh kuat menghasilkan surplus perdagangan sebesar 54,5 US dollar miliar. Permintaan komoditas terutama energi dan listrik mendukung foreign direct investment atau FDI mencakup rekor USD 30 miliar US dollar pada 3 triwulan pertama tahun 2022. Konsumsi domestik tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan indeks transaksi belanja BCA tumbuh 8,7% meskipun terjadi kenaikan tersebut. Harga bahan bakar minyak pada September mengalami pemulihan ekonomi tetap berlanjut. Menjaga industri lokal stabil meskipun rupiah mengalami depresi dalam angka 8,34% terhadap dolar AS Amerika. Ini tergolong moderat dibandingkan dengan mata uang negara lainnya. Seperti inflasi terkendali di 5,5% di YoY meskipun terjadi kenaikan harga BBM. Kebijakan moneter fiskal yang prudent serta intervensi pasar mendukung stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok. Pada tahun 2022, kondisi global penuh gejolak termasuk konflik geopolitik, inflasi tajam, dan kenaikan suku bunga agresif. Meski demikian, ekonomi Indonesia terus bertumbuh dengan baik. BCA tetap mendukung komersial dan UKM dengan penyaluran kredit ekonomi dan menumbuhkan sebesar 12,4% menjadi sebesar 353,7 triliun rupiah. Penggunaan kredit ini mencapai 59,2% dengan outstanding sebesar 290,2 triliun rupiah, naik sebesar 9,9% dibanding tahun sebelumnya. Next. Kemudian ada dampak dari perubahan peraturan pemerintah. Keputusan ini berdasarkan Menteri nomor 267 K/MB/2022 pada tanggal 21 November 2022. KSDM mengeluarkan keputusan Menteri nomor 267 K/MB/MB/2022 terkait pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, yaitu keputusan dalam negeri yang dituangkan dalam 267 K/MB/MB/2022 yang mencabut keputusan Menteri nomor 139 K/HK02 atau MB/2021 tentang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dan keputusan Menteri. Larangan ekspor batubara dan pengenaan dana kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 25%. Dari rencana tersebut, produksi batubara bagaimana tercantum dalam persetujuan awal rencana kerja dan anggaran biaya.
atau perubahannya yang disetujui oleh pemerintah yang mana yang lebih tinggi. Next. Kemudian ada tinjauan industri. Pada tahun 2022, sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan solid, didukung oleh meningkatnya permintaan kredit seiring pulihnya aktivitas ekonomi dan kebijakan proaktif pemerintah. Transaksi restrukturisasi kredit oleh OJK dan kebijakan BI yang prudent dalam mengatur suku bunga mendukung kelangsungan fungsi perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2022 mencapai 11% dengan sektor manufaktur, pertambangan, dan perdagangan sebagai pendorong utama. Dari pihak ketiga tumbuh 6,4% menjadi 7,647 triliun. Sementara likuiditas perbankan tetap menjadi memadai dengan LDR sebesar 82,4%. BI melakukan penyesuaian GWM rupiah dari 3,8% menjadi 9,6% untuk menjaga likuiditas. Ketika memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit hingga Maret 2024 dengan fokus pada UMKM dan sektor tertentu seperti tekstil, alas kaki, jasa akomodasi, dan makanan. Karena itu langkah ini kemudian untuk mendukung industri perbankan dalam mengelola kualitas kredit. Lanjut, debt to equity ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar risiko keuangan jangka panjang dalam perusahaan. Teori ini disampaikan oleh Imade Sudana yang menjelaskan bahwa leverage atau hutang merupakan pendorong profitabilitas perusahaan yang bergerak pada sektor industri, pada sektor konstruksi. Kemudian ada price earning ratio. Dalam teorinya yang menjelaskan bahwa yang didesain oleh Ryan Filbert, penilaian ini sangat menggunakan metode PER yang bertujuan untuk mengetahui seberapa lama waktu yang diperlukan oleh investor agar modal investasinya kembali. Kemudian price to book value PBV. Price to book value atau PBV adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai perusahaan. Rasio price to book value ini lebih kecil dari dapat mengidentifikasi saham perusahaan adalah murah karena masih lebih rendah dari nilai buku. Tingginya rendahnya price to book value ratio ditentukan oleh membandingkan dengan price to book value rasio saham lain atau price to book value sektor atau pasar yang sesuai untuk dijadikan sebagai perbandingan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Untuk selanjutnya yaitu analisis fundamental dari PT Adaro Energi Indonesia yang pada tahun 2019 berkisar sebesar 0,47, tahun 2020 0,37, tahun 2021 0,58 dan tahun 2022 adalah 0,91. Perbandingannya yaitu kami membandingkan dengan PT Nini Resort Tbk yang pada tahun 2019 berkisar sebesar 0,29, pada tahun 2020 sebesar 0,22, pada tahun 2021 0,27, pada tahun 2022 0,44. Yang selanjutnya yaitu return on equity-nya pada PT Adaro yang kami analisis pada tahun 2019 10,84%, pada tahun 2020 3,96%, pada tahun 2021 22,57%, pada tahun 2022 41,38%. Dengan perbandingannya dengan Bumi Resort pada tahun 2019 negatif 3,53%. Pada tahun 2020 56,45%, pada tahun 2021 negatif 34,96%, pada tahun 2022 33,28%. Yang selanjutnya yaitu metode earning test-nya. PT kami pada tahun 2019 angkanya yaitu 175,66, pada tahun 2020 63,86, pada 2021 416,70, pada tahun 2022 1215,29%. Dengan perbandingannya Bumi Resort pada tahun 2019 1,45, pada tahun 2020 32,30,
2021 32,30, pada 2022 22,06. Yang selanjutnya yaitu current ratio-nya, PT kami pada tahun 2019 171%, pada tahun 2020 1,51%, pada tahun 2021 208%, pada tahun 2002 217%. Untuk perbandingannya 0, pada tahun 2019 0,39%, pada tahun 2020 0,31%, pada tahun 2021 0,20%, dan pada tahun 2022 0,84%. Nah, untuk selanjutnya yaitu debt to equity ratio-nya. Pada PT kami adalah Energi Indonesia pada tahun 2019 0,53%, pada tahun 2020 0,40%, pada tahun 2021 0,39%, pada tahun 2002 0,26%. Dengan perbandingannya pada tahun 2019 negatif 9,30, pada tahun 2020 negatif 2,94, pada tahun 2021 negatif 3,95, 2022 0,40. Yang selanjutnya yaitu price earning ratio pada perusahaan kami pada tahun 2019 8,85%, pada tahun 2020 22,39%, pada tahun 2021 5,40%, pada tahun 2022 3,17%, dan perbandingannya dengan Bumi Resort pada tahun 2019 45,55%, pada tahun 2020 negatif 1,05%, pada tahun 2021 2,07%, pada tahun 2002 7,30%. Yang selanjutnya yaitu price to book value-nya kami pada tahun 2019 0,96%, pada tahun 2020 0,86%, pada tahun pada tahun 2021 yaitu 1,22, pada tahun 2022 1,31. Dengan perbandingannya 2019 negatif 1,60, pada 2020 negatif 0,59, 2021 0,73, 2022 2,43. Yang selanjutnya yaitu debt to equity-nya. Debt to equity ratio. BCA pada tahun 2019 0,01, pada tahun 2020 0,02, 2021 0,01, 2022 0,00. Dengan perbandingannya 2019 0,02, 2020 0,02, 2021 0,00, 2022 0,01. Price earning ratio-nya BCA pada tahun 2019 28,85, 2020 30,76, 2021 28,64, 2022 25,87. Dengan perbandingannya 2019 15,79, 2020 27,57, 2021 20,05, 2022 14,63. Dengan selanjutnya yaitu price to book value. Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2019 2,63, 2020 2,61, 2021 2,16, 2022 2,50. Dengan perbandingannya pada tahun 2019 4,76, 2020 4,56, 2021 4,44, 2022 4,77. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya sendiri gitu. Untuk selanjutnya materi selanjutnya saya serahkan kepada Alvin Aula Aziz. Padanya saya persilakan. Selanjutnya ada strategi diversifikasi.
Strategi diversifikasi adalah strategi perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing dengan mengelola berbagai unit bisnis atau usaha yang bersaing dalam industri atau pasar yang berbeda. Tujuannya adalah mempertahankan keunggulan bersaing, meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, dan menciptakan portofolio bisnis efisien. Dalam alokasi saham, 60% dialokasikan ke Bank Sentral Asia karena potensi arus keuangannya yang terus berputar. Sementara 20% dialokasikan ke PT Barito Pacific dan 20% ke PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Dipilih berdasarkan pertimbangan suku bunga, perbankan, dan potensi ekonomi yang dapat mendorong pendapatan bank. Struktur dan justifikasi. PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yang pertama ada supply terdampak oleh kondisi cuaca buruk. Perang Ukraina dan Rusia, hambatan logistik, dan larangan ekspor, permintaan di pasar Chevron juga melemah terutama disebabkan pelemahan kegiatan ekonomi Cina akibat kebijakan zero covid dan supply domestik yang kuat. Dan yang kedua, ada tren permintaan perbedaan di tiap pasar. Impor di pasar Atlantik meningkatkan akibat kuatnya permintaan dari Eropa, namun permintaan di pasar Pasifik melemah akibat lemahnya pertumbuhan ekonomi terutama karena ketatnya inisiatif COVID di Cina. Permintaan dari India turun setelah memasuki musim hujan dan suplai domestiknya meningkat. Saat permintaan dari India stabil, keputusan Menteri nomor 267/01/MEM.B/2022 pada tanggal 21 November 2022 KSDM mengeluarkan keputusan Menteri nomor 267/ME01/MEM-B/2022 terkait pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Keputusan Menteri 267/MB01/MEM-B/2022 yang mencabut keputusan Menteri nomor 139/K/HK02/MEM-B/2021 tentang pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri dan keputusan Menteri nomor 13K/HK021/MEM-B/2022 tentang pedoman pengenaan sanksi administratif, larangan ekspor batu bara, dan pengenaan denda dan dana kompensasi nilai rupiah juga relatif stabil dalam negeri terhadap jasa secara umum. Dengan inflasi yang terkendali 5,51% YoY, meskipun terjadi kenaikan harga eceran bahan bakar minyak atau BBM, stabilitas harga didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang prudent, serta intervensi pasar untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, beras, dan pupuk. Keenam, pada tahun 2022, plafon kredit perbankan komersial dan UMKM tumbuh sebesar 12,4% menjadi 353,7 triliun rupiah. Penundaan kredit berada pada level 59,22% dengan outstanding sebesar 209,2 triliun dengan peningkatan sebesar 9,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Langkah OJK dalam memperpanjang kembali masa kebijakan relaksasi atau restrukturisasi kredit hingga Maret 2024, POJK nomor 17/POJK 03/2021 dari sebelumnya Maret 2023 dinilai tepat guna mendukung industri perbankan dalam mengelola kualitas kredit. Perpanjangan periode restrukturisasi tersebut akan berlaku bagi seluruh segmen usaha UMKM. Sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor tekstil dan alas kaki, sektor jasa akomodasi, serta sektor makanan dan minuman. Rentang dan pangan sehingga menekan pertumbuhan perekonomian global seperti terlihat pada tingkat pertumbuhan di Amerika Serikat yaitu 1,6%, zona euro 3,1%, Jepang 1,7% dan Tiongkok 3,2%. Rentang waktu. Berdasarkan analisis fundamental pada ketiga saham seperti PT Adaro Energi Indonesia Tbk, PT Barito Pacific Tbk atau BRPT, Bank Sentral Asia Tbk, kami memilih investasi jangka panjang merupakan pilihan yang bijak karena menyediakan potensi pertumbuhan nilai investasi yang signifikan seiring berjalannya waktu.
Dengan mempertahankan investasi dalam jangka panjang, investor dapat memanfaatkan efek rata-rata harga, mengurangi dampak fluktuasi pasar, dan meraih keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Menempatkan dana pada ketiga saham ini akan memberikan keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Terlebih lagi, saham-saham ini umumnya dipilih oleh investor yang memiliki profil risiko agresif karena toleransi yang tinggi terhadap potensi penurunan harga. Membuat jenis investasi ini menjadi pilihan yang berisiko bagi mereka yang mengutamakan keamanan dan stabilitas keuntungan. Dengan market cap yang besar, mengindikasi total nilai pasar saham yang beredar dari perusahaan-perusahaan ini, investasi jangka panjang pada saham-saham ini dapat berfungsi sebagai pelindungan terhadap inflasi. Disertai dengan imbal hasil yang menguntungkan, ketiga perusahaan tersebut memiliki fundamental yang baik dan terbukti mampu pulih dan berkembang setelah menghadapi tantangan inflasi atau resesi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada Ahmad Jadul Akbar, kepada Anissa Enggari Putri, dan Alvin Aulia Aziz yang telah memaparkan materi dari kelompok